satu sini semua ini. Kalau seniman ini panjang, nggak selesai kita kalau memang cuma satu jam. Ada seni musiknya, ada tarinya, ya, ada sinema, film dan lainnya. Ada bisa kamu bersama kami, kita bincang-bincang santai sebenarnya dalam malam ini. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana ini? Selamat malam, Bung Agus. Selamat malam, teman narasumber. Dengan diri di Nolo. Selamat malam, Bung. Apa kabar, Bung, sebelumnya? Selamat malam. Puji Tuhan, aku Asik. Oke, baik, Bung Yeri, silakan. Bagaimana? Saya punya kesan, potensi ada. Tapi siapa yang melihat potensi ini dan bisa mengembangkan potensi yang ada? Tidak ada yang nonton, tidak ada yang care, tidak ada yang peduli. Ya, sama saja. Waktu kan bicara sampai ini habis itu ini tadi apa itu? Siapa bilang tadi? Dia bilang ini telepon bermasuk ada macam ada kopi gitu. Iya. Jangan bicara itu orang kita apa? Gitu. Siap. Berarti masih koma ini Bung Yeri. Aduh, Terima saya. kasih. Jadi nomor handphone yang kami gunakan ya 082199112545. Saya lihat ini ada yang masuk di nomor telepon. Tapi yang kita gunakan di nomor handphone ya 082199112543. Kita berikan kesempatan yang ingin bergabung ya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana ini? Silakan Sali Marwan. Siap. Wah, ini kayaknya gimana? Sama Salah. siapa yang ditanya ini? Kita bukan orang TV. Siap. Oh, Pak. Iya. Oh. Bung tahu, Bung Bilo tahu nggak ini? Langsung saja Bung Bilo. Tidak lah. Ini bicara Itu bicara tempatnya ke bukan telepon ini, Bung Sony. ini kita pelaku. Ini pelaku seniman. Kita ngobrol Sama-sama. nih. Ini apa? Respon apa yang harus kita lakukan? Apa, Bung Sony? Anda kan pelaku. Maaf, ya, Bung Respon Sony Marwan. Respon Anda sebagai pelaku seni seperti apa sih lihat ini terhadap pemantik di depannya? Ya, saya harap rekan-rekan seniman yang ada di Papua ya, Kabupaten ya, sama-sama ini kita tidak meramaikan. Meramaikan ya. Karena ini dari kita semua. Baik. Sementara ini kita diskusi, kita belum masuk ketemu dari Pak baru sampaikan. Iya. Karena kita selama sini semua ini ada tanya. Apakah kalau kita tampil mau ditambahkan di tadi? Oh gitu. Siap. Baik Bung Sony. Siap. Baik Bung Sony. Terima kasih. Pointersnya sudah kita sudah dapat, kita sudah dengarkan. Terima kasih untuk kebersamaan ini ya. Dan benar di berada ya. Nantinya obrolan kami itu para pelaku seniman ya, bukan para pelaku yang mengandalkan. Baik, sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Kalau kita anggarkan semua pentas. Baik, Bung, apa kabar Bung? Tapi dengan siapa dulu? Oh, baju tadi ya. Apa kabar baju tadi ya? Kabar baik. Ih, luar biasa. Baik, Bung, silakan. Cuma saya sampaikan kepada Pak Narasumber sebagai pelaku seni. Saya pikir potensi ini cukup banyak di negara-negara seni ya. Seharusnya besar. Ya, besar panitia pon untuk segera menyiapkan karena jangan dimalu di Papua.
dilibatkan maksudnya ya. Katanya bagaimana ini dulu? Halo. Seremoninya yang gimana nih yang berhasil? Yang menggambarkan Papua itu sendiri ya? Oh. Baik, baik. Artinya ada gambaran-gambaran Papua lah, ornamen Papua yang harus ditunjukkan di PON 20 ini maksudnya. Oh gitu. Oke baik, Bung Max. Iya baik. Terima kasih Bung. Iya. Baik. Baik. Baik Bung Max. Kita sudah bergabung dengan Society Tengah Pak. Ya mungkin bisa saja langsung tadi ada Bung Jerry berbicara terkait potensi yang ada. Banyak potensi dalam Papua, masyarakat Papua yang ada. Ya, tapi itu tadi potensinya mungkin kurang dilihat mungkin atau seperti apa atau silakan mungkin dari jadi memang ada dua. Yang pertama, kita sebagai pelaku kita hanya menunggu terus hanya berharap sama PBPON atau sama KONI atau sebagai event organizer yang menyelenggarakan. Ya, cuma kalau kita hanya menunggu, kita dibilang ingat seniman, pelaku kreatif, masa kita hanya menunggu? Oke. Nah, ini yang kita lagi bincang-bincang sebagai pelaku kreatif, apa yang kita lakukan, bukan hanya menunggu, hanya yang tadi mungkin atau melihat semua yang ada, tapi ada ruang-ruang yang harus kita buka sendiri kan melakukan. Misalnya contoh, ya sanggar-sanggar nih banyak, oke, sanggar-sanggar ini kan potensi di setiap distrik, ya kenapa tidak mereka berbuat di setiap distrik, jadi memang betul-betul bagus di tempatnya, terus di situ mungkin dibuat semacam pertunjukan yang 1 minggu atau 2 minggu 1 kali, gitu. Tinggal bagaimana kolaborasi. Memang saya berharap, artinya berharap kepada ya dana yang masih ada, kalau masih ada buat ini biar di backup juga dibantu. Jadi daripada buat acara besar, tapi kita hanya lihat satu tempat itu terus selesai tuntas, tapi buat langsung di distrik-distrik sanggar-sanggar hidup gitu kan, karena hidup. Atau contoh di 14 kampung, ada 14 kampung ini potensi apa yang digarap sama mereka dan kualitasnya apa, jadi yang orang yang datang semua ke kampung juga enak, indah, itu semacam itu. Dan pelakunya sendiri yang hanya yang pertama karena kreatif kan, ya harus kreatif membangun itu. Ya artinya kalau kita tuh hanya menunggu berharap saja, salah-salahkan, ya artinya ya ini yang kita diskusi. Mari apa-apa lagi yang harus kita buat sebagai pelaku kreatif dan tidak terlalu berharap dengan apa yang ada begitu. Ya kita buka ruang sendiri, selain yang ada kita sama-sama melihat, kita sama-sama menjaga supaya tetap baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan semua. Oke, baik. Mungkin bisa kita mungkin ya dari ini. Iya. Jadi kalau saya sih memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Jeff bahwa proses hari ini itu memang kita para seniman ini jangan juga menunggu, tapi setidaknya ada karya yang dibuat. Nah di sisi lain juga harus PB pun juga harus bisa membuka diri. Ada sebuah kompetensi desain yang dibuat oleh para seniman untuk menjadi pertarungan mereka untuk bisa difasilitasi. Karena kita harus tahu bahwa event PON ini itu dia akan berjalan dari September sampai di Oktober. Nah sedangkan di awal September itu kemungkinan besar para peserta itu sudah pada ada di Kota Jayapura maupun di klaster-klaster yang ada. Setidaknya para seniman itu bisa membuat mereka tidak jenuh di kota-kota tersebut, yaitu dengan melakukan pentas seni, dengan menunjukkan ruang kreativitas. Banyak pilihan. Karena kan teman-teman ini yang dari daerah itu datang kan pasti ingin tahu apa sih Papua ini. Misalnya di klaster Kota Jayapura, apa sih Kota Jayapura, apa sih Kabupaten Jayapura. Nah, para seniman ini setidaknya diberikan ruang untuk mereka membuat sebuah, ibaratnya sebuah bukan proposal juga, sebuah penawaran kreatif yang ditujukan kepada para panitia atau tidak ini untuk diberikan ruang fasilitas agar mereka juga bisa melakukan pertunjukan-pertunjukan yang selama
para peserta ada di sini, itu mereka juga tetap senang. Akhirnya mereka pulang juga menceritakan budaya, menceritakan hasil karya kita di Papua. Dalam arti ini yang menjadi bagian yang tidak pernah dipikirkan mungkin. Nah, makanya yang saya harus saya tekankan lagi di sini bahwa event PON di Papua ini adalah sebuah mimpi. Barang ini jatuh kayak macam dari langit tiba-tiba di kita. Karena kalau kita bicara soal standarisasi untuk melakukan proses PON, sebenarnya Papua juga itu menjadi pertimbangan khusus untuk bisa dilaksanakan atau enggak. Karena daerah ini, daerah yang betul-betul memiliki dalam istilahnya memiliki konflik. Dan itu setiap tahun pasti ada. Dan apakah bisa dibuat di sini? Tapi akhirnya itu dengan adanya keputusan pemerintah hari ini dibuat di Papua itu sebuah hal yang luar biasa. Kita nggak tahu apakah besok lagi ada atau enggak. Makanya dengan kemegahan venue-venue yang ada, dengan semua sektor yang sekarang sudah mulai diperhatikan oleh panitia. Nah, sektor seni ini yang paling penting juga. Makanya biarkan para seniman membuat kreativitasnya mereka. Selama bulan berjalan, selama waktu berjalan, ini kita tinggal 100 hari lebih. Dengan waktu yang sangat rentan ini, mereka bisa kreativitas mereka punya diri. Dalam arti seni-seninya mereka muncul. Sini kan seniman itu bukan hanya menyanyi. Ada seni ukir, seni lukis, ada seni apa macam-macam lah. Dan bagian ini kan mereka belum pernah tahu orang di luar Papua. Maka ceritakan bagian itu dan jadikan sebuah sejarah yang indah. Mungkin begitu. Mungkin misalnya yang ditambahkan ada. Iya, mungkin saya tambahkan untuk Bung Jerry. Aduh, abang saya yang senior ini memang potensi ada, siapa yang melihat dan siapa yang mau mengangkat. Memang potensi semua ada dan kalau saya berbicara tentang karena saya pelaku seni terutama sineas, dalam undang-undang perfilman itu mungkin dari hampir semua cabang-cabang seni ini mungkin film saja yang sudah ada undang-undangnya. Dan di situ jelas ada amanahnya bahwa pemerintah wajib membantu proses berkarya, memfasilitasi karya-karya sineas. Itu ada dalam undang-undang, amanahnya ada jelas. Tetapi kita kembali juga kepada kita di Papua. Teman-teman di KONI atau ya selama ini di KONI karena PB PON kan menjelang PON, di KONI misalnya anggaran ada, diberikan anggaran hibah yang dilakukan, tapi hibah paling mengurus KONI. Mereka tidak melakukan itu misalnya mencoba menggunakan itu sebagai anggaran yang bisa dijadikan entrepreneur. Mungkin tahun ini ada anggaran sedikit yang lebih, coba mungkin ada berapa orang, kamu silahkan kerjakan apa sejarah KONI kah apa gitu, dalam bentuk sineas. Nah ini kan belum ada. Artinya teman-teman sineas ini sebenarnya sangat kreatif ketika mereka diberikan ruang dan ada dikasih kesempatan untuk mencari sponsor, itu tidak terlalu susah bagi mereka. Mereka akan jeli melihat potensi-potensi yang akan diambil kemudian dari kreativitas mereka itu bisa mendatangkan sekian banyak modal yang untuk melakukan itu tadi. Setidaknya jangan nanti ke belakang kita dibilang burning library atau perpustakaan yang terbakar. Jangan sampai seperti itu. Tetapi kita mari meninggalkan sesuatu, anak cucu kita sudah tidak jauh-jauh lagi mereka ini. Ada yang bisa kita ambil, kita input dari situ. Artinya siapa saja, namanya saya percaya teman-teman kreatif pelaku seni ini, mereka punya ribuan, punya jutaan gagasan, punya ide. Tinggal bagaimana nanti berkolaborasi. Di Papua ini yang kita belum bisa lihat itu. Artinya sejak kapan teman-teman sineas duduk dengan teman-teman musik, dengan teman-teman tari, dengan teman-teman pengukir, dengan teman-teman kria, dengan teman-teman ini duduk sama-sama, ayo kita ada konsep apa ini. Biasanya sineas akan dengan sineas sendiri. Ya sebenarnya ajang PON ini sebenarnya dengan posisi sendiri. Mungkin
bagian-bagian yang tertutup ini kita mulai mungkin dengan dialog-dialog ini akan bisa ada solusi-solusi ya. Teman-teman bilang sudah nanti saya akan bikin lagu. Nanti teman-teman yang sinias kan garap video klip. Terus saya perlu ornamen, saya perlu atribut kayak begini. Teman-teman yang wardrobe-nya mereka siapkan. Nah itu kembali. Jadi artinya satu karya seni itu melibatkan semua kriya. Apalagi dalam PON ini. Kalau kita gabung luar biasa. Saya pikir itu yang Saya ke Bung Ilo, tadi langsung ada yang tanya budget untuk Anda. Ada pakai duit tidak? Iya. Dalam beberapa kasus itu ketika ada undangan masuk ke grup kita, sanggar kita atau ke komunitas kita, tentu harus ada tawar menawar dulu karena lembaga kita, misalnya lembaga kita yang selalu bekerja sama dengan para seniman itu Dewan Kesenian, itu belum ada memberikan sinyal-sinyal baik. Pokoknya belum ada patokan-patokan yang belum ada proteksi yang jelas sehingga juga pemerintah juga belum ada punya aturan-aturan khusus untuk para seniman. Berapa sih yang harus dihargai? Nah ini pekerjaan besar, pekerjaan rumah untuk kita punya lembaga-lembaga ini. Terus dalam konteks seni itu dia harus dirangkum dengan baik seperti Pak Oni tadi bilang itu satu kesatuan. Manusia dengan seninya dia berkarya harus didukung pendukung lain misalnya seorang pemain musik. Dia kalau mau terkenal dia harus menggunakan dukungan yang dari bidang-bidang lain. Misalnya dia mau promosikan dia punya karya, dia butuh apa? Dia mau publikasikan dia punya karya, dia dukung apa? Dia perlu apa? Terus dia mau pergi untuk pentaskan, dia butuh apa? Ya, jadi ada banyak hal. Terus untuk mencirikan bahwa dia itu Papua, dia butuh apa? Tentu itu kan semua konteks bidang-bidang seni itu harus mendukung dia supaya karya kita itu bisa dilihat. Memang Papua pada dasarnya itu semua seni itu sangat kaya, tetapi kembali ke kita, kayak kita yang berkarya, kita yang menjadi seniman yang mengkaryakan sebuah karya. Misalnya karya ukir, di situ kan juga ada desain, ada dimensi 2, dimensi 3, dimensi 2 lukis atau dimensi 3 terpatung ya. Itu juga mereka kan butuh ruang untuk karya-karya mereka itu dipajang di sana. Nah, untuk memperkenalkan karya-karyanya dia butuh apa? Jelas dia akan butuh publikasi. Dia butuh dukungan-dukungan dari bidang-bidang lain. Jadi tidak seorang seniman itu dia berdiri dengan karyanya sendiri lalu mengatakan bahwa saya sudah punya karya banyak tetapi tidak dipublikasikan. Nah, ini kesalahan dari mana? Kesalahannya seniman atau kesalahan siapa? Kesalahan Pak dosen yang ngajar. Pak dosen harus ngajar supaya anak-anaknya bisa bagus. Kesalahan itu kita harus buka diri. Kita harus buka diri menerima. Jadi mungkin saya tambah sedikit. Artinya tadi menyambung dengan Bung Oni yang bilang itu memang betul sekali. Artinya memang dari puncak pelaku seni khususnya di seniman itu memang film paling atas. Film paling atas karena film itu dia ibaratnya bisa menceritakan sampai berabad-abad itu. Ya, artinya kita tidak tahu habisnya kapan, tapi itu tapi ya selain kita mungkin memberi bantuan kepada pelaku seni buat produksi, ada yang simpel yang pernah dilakukan sama Komite Seni Budaya, yaitu mereka bikin lomba film pendek yang menceritakan tentang Papua yang indah. Nah, itu kan hasil film itu kan orang akan nonton, tinggal ketik di YouTube akan nonton. Dengan foto juga menceritakan tempat-tempat yang indah dan itu buat saya menarik. Kemarin terakhir juga ada buat lomba ukir dan itu menarik karena jarang kan kita lihat lomba ukir. Kegiatan-kegiatan semacam ini jadi yang di waktu singkat ya mari yang sama-sama semua lembaga yang terkait kalau bisa kita padatkan gitu. Jadi buka ruang bercipta karya di mana-mana gitu. Oke. Iya, pernah di undang-undang perbincangan kita yang di sini ya. Dan omongan santai kita ini sebenarnya santai saja. Kan
Oke baik, tapi ada pertanyaan yang menarik. Bukankah para seniman ini sudah ada naungannya, ada wadahnya, yaitu Dewan Kesenian Papua itu sendiri? Nah, artinya ya Dewan Kesenian Papua lah yang seharusnya ya melihat ini juga dan memperjuangkannya kepada PBPON itu sendiri Ya. agar bisa memberdayakan, bukan tidak berdaya, mohon maaf sebelumnya. Ya, karena sudah punya potensi yang luar biasa. Anda melihat seperti apa hal ini? Mungkin dari siapa yang punya? Bung Pil, silakan. Iya. Di lembaga Dewan Kesenian ini kan lembaga swadaya ya, di bawah pemerintah langsung ya, untuk melindungi hak-hak dari semua seniman-seniman ya yang ada di wilayah-wilayah di mana Dewan Kesenian itu berdiri, misalnya di kabupaten, kota, dan provinsi. Provinsi umumnya kita punya Dewan Kesenian Tanah Papua ya. Di sini kami lihat mungkin sudah ada atau belum anggaran rumah dasarnya, anggaran rumah tangganya ini belum ada kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada perlindungan pada seniman dan karya-karya mereka, belum ada. Terus tentang proteksi, perlindungan hak-hak mereka itu belum begitu terlihat ya oleh lembaga ini. Dan untuk itu ya kami sangat berharap bahwa Dewan Kesenian itu mungkin lebih banyak berperan. Apalagi tahun ini kita punya event besar ya untuk Tanah Papua, untuk mengangkat kita punya harkat dan martabat seniman-seniman Papua ya. Mungkin ya pihak-pihak yang pemangku kebijakan, PBPON, panitianya dan segala macam, mungkin kita mari kita bekerja sama dengan pihak yang sudah berkompeten seperti event organizer. Baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih ada waktu untuk kalian yang bergabung. Ada yang ingin bergabung? Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Selamat malam. Wah, ini suara-suara angker nih. Pak Wali, apa kabar Pak Wali? Oke, lanjut Pak Wali, silakan. Malam, selamat malam. Betul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Wali, saya tanya. Kita tunggu dua penelpon lagi ya. Yang ingin bergabung bersama kami ada Pak Ruslan Wali tadi yang sudah bergabung bersama kami. Oke, lanjut. Halo, selamat malam, dengan siapa yang mana? Halo. Oh, balik. Tadi ngomong ya Bung Gil ya? Oh gitu. Belum titik tadi. Silakan. Siap.
Jangan sampai lah harus. Jangan sampai. Terima kasih. Jadi itu Terima kasih. orangnya jujur ya. Orangnya jujur. Jadi itulah kalau sudah bicara jujur Pak, pasti rasanya nyelentik sekali. Justru menarik. Ada yang berkata, malu selamat malam dengan siapa di mana ini. Indonesia salah satu dari Bupati menyatakan menghapus. Baik. Selamat malam Bupati, apa kabar? Selamat malam. Malam. Silakan. Sehat pastinya. Ya. Baik. Baik. Oke, tadi berawal dari hasil pemaparan tadi hingga akhir, aku memang melihat ini dari pemerintah kita aja. Kedua, lembaga yang terkait BPOM. Ini kacamata berapa dia? Harusnya 2 di belakang, 2 di depan. Harus melihat yang di belakang ini apa? Yang begini ini harus waktu jadi sekali lagi bapak-bapak narasumber. Ya, aku sudah 62 tahun sini, aku berikan apresiasi buat bapak-bapak para seniman ini. Demikian, Bung. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi yang ingin bertemu sama kami. Ini nomor handphone kami ya. Tidak di nomor telepon kami. Saya lihat ada yang masuk di nomor telepon. Nomor handphone kami 0821 99 11254 yang bergabung bersama kami ya nantinya. Oke, nanti kami balik lagi yang ingin bergabung bersama kami mungkin bisa langsung ditanggapi. Silakan. Ada Bapak Kostano. Iya. Mungkin saya sedikit saja tadi mengenai Pak Yeri. Artinya ya kalau kita hanya berharap juga fungsinya kita sebagai seniman apa? Sebagai seniman kalau bilang di seniman kan otomatis kan berkarya. Ya tugas seniman tanggung jawabnya berkarya. Kalau tidak berkarya ya bukan seniman. Iya kan? Nah, tanpa ada PP PON juga kita yang seniman harus berkarya gitu kan tanpa ada PON. Nah, terus sekarang yang tadi bilang kacamata kiri mau pemerintah mau PP PON, ya saya pikir ya mereka yang memang saat ini bicara PON, tapi kan kita berkarya bukan untuk yang saat ini, yang dari dulu yang akan datang kan, ya tidak tergantung. Nah, dan respon yang kita ngobrol-ngobrol sharing, ya mari buka ruang. Nah, contoh misalnya ada matahari terbit di daerah mana yang menarik, kita bisa buka ruang di situ, kita pentas di situ, atau matahari terbenam. Contohnya matahari terbenam mungkin di Bukit Jokowi. Ya, kalau di situ kami komunitas Action selalu buat 1 bulan 1 kali setiap bulan purnama, dan itu menarik. Nah, tinggal tambah apa. Memang sampai sekarang kita belum ada dialog, kita mau bikin ada beberapa pilihan tapi kami belum putuskan. Dan ruang-ruang semacam ini ya sebagai seniman ya berkarya. Kalau tidak berkarya bukan seniman. Jangan mimpi jadi seniman baru tidak bikin karya gitu. Betul. Ada yang ingin ditambahkan? Iya, jadi yang saya sampaikan Pak Wali yang menyampaikan tentang menang tender di Jawa, terus kembali ke sini harus melihat kearifan lokal dan sebagainya. Itu yang tadi yang saya bilang bahwa sistem tender ini kan kita paham lah. Sistem tender ada proses dan sebagainya, ada tahapan dan sebagainya. Nah, bagi kawan-kawan yang memenangkan tender misalnya seperti Yoyo Nasional, sebenarnya harus juga melihat kawan-kawan yang ada di daerah. Karena ya saya jujur aja kayak macam kemarin ada beberapa saat lalu itu kan ada salah satu yang menangkan tender, akhirnya bor kontainer itu ada berapa kontainer yang didatangkan dari luar untuk melengkapi semua yang ada di sini. Padahal setahu saya kawan-kawan IO di sini yang secara lokal itu punya kemampuan juga, yang dalam arti proses untuk mereka membuat event ini menjadi akbar itu juga bisa di dalam proses kegiatan event-event yang kemarin yang disebut dengan namanya Gebiar kalau nggak salah. Tapi terlepas daripada itu bagi saya bahwa semua kegiatan ini pasti kan ada kekurangan. Nah, proses kekurangan ini kan nggak serta-merta juga menjadi celah kita untuk mencibir dan memberikan tekanan apapun. Tapi kita mencoba untuk sekarang, itu yang tadi saya bilang bahwa PON ini udah di depan mata, udah tinggal 100 hari lebih. Kalau selamanya kita tetap menahan ego dan tetap memilih untuk bertarung job ataupun pemikiran, maka kita akan terjebak dengan proses yang ada di depan mata ini, yaitu PON. Nah, kita terlepas pada ini PON ini harus sukses karena PON ini adalah harga dan martabat tanah Papua sebagai
sesuatu sebagai sesuatu yang dipercayakan. Bayangkan aja, begitu megah kita punya stadion yang sekarang disebut dengan Stadion Lukas NMB, ada berapa venue yang ini dan standarnya semua standar internasional, bukan standar nasional. Maka itu yang tadi saya bilang, harus ada kolaborasi, harus ada visi misi yang sama agar prosesnya tetap jalan. Kita sudah nggak perlu. Kalau saya pikir sih begini, kalau kita kembali lagi bicara soal budget, saya pikir sih budget dengan dampak sosial itu, maka dampak sosial itu yang lebih mahal dibandingkan budget. Budget itu akan terpakai hari ini habis, tapi dampak sosialnya kita itu akan turun temurun, dan turun temurun itu akan berdampak kepada keluarga, anak, semua dan berbagai macam orang ke depannya. Maka janganlah kita menjadi beban sosial, tapi jadikanlah kita ini sebagai berkat bagi kegiatan PON hari ini. Saya pikir sih kita nggak usah negative thinking lah soal tentang proses yang akan terjadi di PON. Biarkan aja nanti, kan namanya ada hukum manusia, ada hukum Tuhan, itu akan berjalan. Tapi setidaknya karena tanah ini tanah pemberkatan, tanah yang diberkati, maka kerjalah jujur di atas tanah ini. Maka saya yakin semua seniman yang kerja jujur di atas tanah ini, maka akan mendapatkan tandairan satu ke tandairan yang lainnya. Mungkin begitu. Luar biasa. Ya, mungkin masih ada pertanyaan telepon. Om Moni ngantuk kan? Bukan mengantuk biasanya. Om Moni Kopi, minum kopi. Oh, makan Pinang ya. Kita dengarkan ada yang bergabung. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Ya, halo. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana ini? Kalau salah ya. Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana ini? Iya, waduh. Ini nggak bisa kita dengarkan. Kita coba kembali tentunya untuk yang ingin bergabung bersama kami, silakan di nomor kami yang kita gunakan untuk perusahaan kita ini di nomor 082191112543. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana ini? Baik, silakan. Bung Sony tahu kok, ini kok bicara uang ini Bung Sony. Terus? Berarti harapannya Bung Sony ini harusnya sudah mulai umbul-umbul. Betul. Iya. Maksudnya. Oke, Bung Sony. Amin. Jadi 400 triliun ya. Salah itu. Saya mungkin sampaikan sedikit koreksi itu terkait dengan Bung Sony masalah budget itu. Nggak sampai 400 triliun. Ya, budget itu kemarin kalau tidak salah 76 miliar. Oh, 76 miliar. Nah, memang tetap banyak juga tetap ada pro dan kontra. Kita lihat posisi kemarin juga ada mama-mama mereka masih jual di luar, di dalam yang disediakan itu semua, artinya memang ya tidak ada yang harus duduk, tapi memang harus jemput bola. Seperti yang tadi Pak Wali sampaikan itu bagus sekali, manajemen dengan seniman itu harus berjalan seiring. Iya. Jadi seniman sekarang jangan asal bicara saya seniman terus mau jalan sendiri, tidak. Memanage sesuatu karya untuk bisa tampil itu butuh orang yang memang Benar. yang tepat jago untuk menjual itu. Kadang-kadang kita bisa olah bumbu masakan banyak, tapi kalau Colonel Fred dia tidak dagang marketing, dia tidak akan terkenal KFC sampai hari ini. Jadi memang manajemen dengan seniman harus seiring. Sekarang manajemen juga dia mau apa ya, dia mau jual kalau tidak ada produk yang dikeluarkan oleh seniman. Tapi ngomong-ngomong, Bung Sony ini kepancing tadi. Bung Sony tadi itu hanya pancing sebenarnya. 400 triliun, tapi tiba-tiba langsung
Iya. Ditanggapi yang benarnya ini loh. Ya. Karena memang itu bukan apa. Ya, tapi itu bukan rahasia umum muncul lagi, juga, itu udah di rahasia media, umum ada itu udah di Google media. sekitar 76 miliar. Tapi Jadi kita harus ya itu untuk kegiatan Gebiar. gebiar aja. Gebiar aja. Tapi kan maksudnya kita di dalam forum diskusi hari ini itu kan nilai ini kan, makanya saya bilang bahwa PON ini kan tinggal hitungan hari nih. Ini tinggal 1 hari lebih. Sekarang perdebatan kita hanya menyangkut dengan angka, maka kita akan berputar pada hal-hal yang tidak realistis. Secara Nah, kreativitas. maksudnya saya ini kan anggarannya bukan hanya di PB PON, peserta juga punya uang. Semua akan datang dan pasti akan belanja, akan menikmati, akan ini. Jadi maka sektor-sektor ekonomi yang ada di setiap klaster itu dihidupkan, mulai dari seniman, mulai dari ekonomi dan sebagainya. Nah, bagi saya dan kawan-kawan yang saya ada sekarang kita dialog santai hari ini itu sebenarnya mari kita sama-sama menyamakan visi misi dulu ini. PON ini harus sukses dulu ini. Kalau PON nggak sukses, maka kita semua punya beban moral. Beban moralnya itu adalah beban sosial. Jadi jangan serta-merta nilai ini menjadi acuan. Enggak. Bagi saya setelah PON ini kita akan tahu akan ada proses. Itu ada proses pemeriksaan. Makanya tadi saya kembali lagi bahwa tanah ini tanah perjanjian. Kerja jujur saja, maka dia akan pasti dapatkan tanda heran satu ke tanda heran lain. Maka kerja jujur itu akan menikmati hasilnya. Maka kalau orang yang tidak kerja jujur, pasti besok dia akan berpikir, aduh ini besok apa lagi diperiksa, apa yang ada. Ya tinggal tunggu waktunya. Maka kita yang di seniman, pelaku seni maupun pelaku-pelaku yang lain yang di dalam klaster-klaster event PON hari ini, itu lebih terfokus untuk bagaimana PON hari ini sukses. Nanti setelah PON selesai, baru kita tinggal dengar berita. Apa beritanya? Kan begitu. Tapi setidaknya ada sejarah yang diceritakan bahwa orang Papua itu mukanya sangar-sangar tapi hatinya cinta. Nah, saya tunggu jadi bung nantinya ya. Punya karya saya akan nikmati. nanti. Siap, kita pasti akan buktikan. Tapi kalau kita bicara begini masih dingin ya, masih banyak yang ingin bergabung bahkan. Tapi karena waktu. Kopinya udah mulai dingin. Kalau kelebihan waktu ya. Nanti berurusan nanti lagi. Oke baik. Saya ingin closing statement bung semuanya para pelaku seniman yang ada di sini. Apa yang ingin Anda mau sampaikan dalam obrolan santai kita di malam ini yang ternyata nilai sebenarnya untuk kebersamaan kita. Silakan. Ya baik. Event ini sangat penting, pesta akbar ini, di mana kita harus membuktikan bahwa Papua mempunyai sebuah ciri yang sangat unik dan budaya yang sangat banyak. Ini kita harus buktikan diri kepada dunia dengan satu kata terakhir, taklukkan dunia dengan keindahan dan budayamu. Baik. Silakan mungkin Bung. Baik, ini waktu ya, sayang sekali. Oke, baik. Ya mungkin dari saya, mari kita sama-sama semuanya terpanggil buat satukan visi misi, sukseskan PON ini dengan berbuat, berkarya, bercerita tentang siapa kita. Siapa kita buat nanti generasi yang akan datang, siapa kita buat semua orang yang datang, siapa kita buat dunia. Silakan mungkin dari mungkin Bung ini. Oh ini dulu lah. Oke. Kalau tadi barusan selesai bicara ini. Saya dari sudut ya nanti ditutup dari mana nanti silakan Bung. Ya, baik. Bung, silakan. Untuk pendengar Pro Satu semua yang di tanah Papua, bahwa Pekan Olahraga ke-20 tahun 2021 ini belum tentu 100 tahun lagi akan ada untuk orang Papua. Jadi momen ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Silahkan kita semua yang pelaku karya, pelaku seni kreatif melakukan kreasinya. Bagi pemimpin-pemimpin kita terutama PB PON dan juga KONI, jalankan tugas itu karena amanah ini untuk kita semua.
kalau saya boleh mengutip seperti Bung Geli selalu bicara pakai bahasa itu, orang Jawa bilang becik ke titik olok ke toro. Jadi apa yang baik pasti akan di titik, dan yang jelek pasti akan kelihatan. Coba ulang bahasa Jawanya. Ya, bahasa Jawanya itu apa? Becik ke titik olok ke toro. Ya. Jadi artinya Batalida, dengan Pak. bahasa ini juga kita menyatakan bahwa Papua adalah Indonesia dan Indonesia juga adalah Papua. Begitu. Terima kasih. Iya, nanti kita belajar ya. Siap. Bahasanya ya. Oke, terakhir ada Bung Agung. Silakan Bung Agung. Oke, dari saya ini sebenarnya kita sekarang tugas kita itu adalah menyatakan visi dan misi untuk mensukseskan PON ini. Dan karya kita itu dinanti oleh Indonesia. Indonesia hari ini menanti karya-karya kita. Di samping karya kita, ini PON ini kan adalah pesta olahraga. Maka prestasi pun harus ditingkatkan. Maka dalam closing saya hari ini tuh, malam ini tuh akan saya menyampaikan bahwa mari kita sukseskan PON bersama. Buktikan prestasinya, tunjukkan karyanya. Maka Indonesia menjadi sebuah cerita. Makasih. Iya, mengerti mana Anda berada. Jadi kita sangat berharap sekali event akbar atau sebesar ini ya, itu PON, yaitu PON-nya sendiri ya, ada dampak lah kepada masyarakat Papua itu sendiri. Karena memang banyak sekali yang harus kerjakan bersama-sama ya, dan sehingga memberikan efek ya, paling kurang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mungkin para pelaku ya, banyak sekali para pelaku seniman ya. Kita bisa katakan bahwa Papua yang selalu mengajak moken itu juga merupakan seniman. Mereka mempunyai karya. Dan begitu pula juga dengan yang lainnya. Di sini saya ucapkan terima kasih pastinya ada Bung Jeffrey Mendiza. Beliau ini pelaku seni dan juga merupakan seorang dosen. Begitu pula juga di sini ada Bung Muawali ya, selaku pelaku senias film ya. Dan beliau aktivitasnya di Komisi Informasi ya, Bung ya. Dan juga ada Mulyana Muhammad Maulana. Muhammad ya, yang disapa Bung Agam. Dia merupakan event organizer ya, director area Kennedy Brothers, dan juga ada Bung Kilo Modo selaku beliau juga adalah merupakan dosen ya, dan pelaku seni pertunjukan bahkan juga seni musik ini ya. Terima kasih untuk Bung. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak. Karena apa yang akan kita bincang-bincangkan ini tentunya akan memberikan inspirasi. Amin. Terima kasih Anda sudah berbagi. Tetap berkat. sukseskan PON bersama. Anda sudah berbagi berkat bukan karena hanya memberikan uang ya, material, tetapi Anda memberi inspirasi bersama kami di Persaudaraan Sejahtera. Terima kasih atas asistensi untuk para pendengar dan juga para penonton yang sudah bergabung bersama kami. Kami pamit dalam acara obrolan santai kita di acara siaran mulia ini ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadir dengan album kenangan ya. Kalau biasanya kita dengarkan ada yang namanya Top Chair. Nah, Top Chair tadi sudah tergantikan dengan obrolan santai kita ini ya. Tapi ini ada satu rangkaian acara kita, yaitu album kenangan yang akan kita ikuti bersama. Terima kasih.